Tidak selamanya menyandang status sebagai orang tua, itu berarti orang tersebut juga menyandang status sebagai orang yang bijaksana. Itulah yang mungkin kita bisa berikan sebagai catatan ketika kita membicarakan atau tepatnya menggibah orang seperti Amin Rais. Saya ingin katakan dan sekaligus membangun sebuah tesis untuk memberikan evaluasi terkait dengan apa yang dikatakan Amin Rais bahwa Ibu Kota Nusantara atau IKN sekarang telah menjadi rumah hantu. Bagaimana kita membincang catatan yang tidak edukatif dari seorang Profesor Amin Rais bahwa IKN telah menjadi rumah hantu. Bukankah ini sebuah kritik sekaligus tamparan telak terhadap Presiden Prabowo Subianto yang di mata seorang Amin Rais, Prabowo adalah termasuk presiden yang ideal. Apakah catatan yang disampaikan oleh Amin Rais itu dapat dikategorikan sebagai sebuah kritik terhadap Prabowo Subianto? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, menjadi tua itu adalah sebuah keniscayaan. Tetapi menjadi tua dan sekaligus menyandang status sebagai orang yang bijaksana atau orang yang berhikmat, mungkin tidak banyak orang yang punya keberuntungan. Itulah catatan yang saya ingin katakan dari banyaknya komentator yang muncul di tanah air kita. Dan salah satu komentator yang dikategorikan adalah komentator yang nyinyir belaka, yang datang dari disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Itu adalah Amin Rais. Saya lagi-lagi harus katakan kalau kita menggibah orang yang bernama Amin Rais, maka satu kata buat Amin Rais, nampaknya roh kebencian itu telah membuat akal sehat, kewarasan berpikir, dan upaya-upaya konstruktif untuk memberikan apresiasi terhadap realitas atau fenomena di sekitar kita itu tidak dapat kita harapkan datang dari seorang Amin Rais. Dalam konteks ini teman-teman, kita bisa mengkategorikan bahwa Amin Rais adalah termasuk kelompok orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental yang sangat akut, sehingga sulit kita mengapresiasi Amin Rais selain bahwa ia adalah orang yang memang sedang sakit hati dan mengungkapkan posisi sakit hatinya itu untuk diketahui oleh banyak orang. Mungkin juga ada benarnya ketika beberapa kolega mengatakan memang bagi Amin Rais pilihannya tidak ada. Ia harus menunjukkan sikap frontal, sikap yang sangat bertolak belakang, bahkan menyerang habis-habisan, baik terhadap rezim pemerintahan Joko Widodo, termasuk hari ini terhadap rezim pemerintahan Prabowo Subianto. Mari kita lihat ke belakang teman-teman. Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara, Presiden Prabowo Subianto melalui kementerian terkait, dalam hal ini Menteri Agus Harimurti Yudhoyono, bersama dengan para menteri terkait dan bersama juga dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimulyono, telah memberikan konferensi pers untuk menegaskan bahwa sikap pemerintah dalam hal ini Prabowo Subianto tidak berubah. Prabowo tetap ada dalam agenda besar untuk menyelesaikan Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara ketika sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo. Ia tidak berubah, ia tidak bergeming dengan salah satu proyek nasional unggulan,
Karena itu ia memerintahkan pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait dan otorita Ibu Kota Nusantara untuk melanjutkan pembangunan ini. Dan ia sudah memberi pesan dan sinyal yang sangat kuat bahwa pada waktunya yang tepat ia segera akan merapat dan berkantor di IKN. Apakah pernyataan seorang Prabowo ini bagi seorang Amin Rais tidak terang benderang? Ataukah lagi-lagi ini harus dimaknai secara lain, bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo itu harus kita kategorikan sebagai Prabowo adalah seorang presiden yang tidak independen, yang masih di bawah ketiaknya Jokowi. Dan itulah yang coba dikapitalisasi oleh seorang Amin Rais untuk lagi-lagi menyerang harkat martabat Jokowi. Dan lagi-lagi serangan kali ini bukan kepada Jokowi, tetapi kepada Prabowo Subianto. Ia mengatakan bahwa IKN sudah menjadi kota hantu, menjadi rumah hantu. Pernyataan yang sungguh sangat tidak bijaksana. Padahal saya katakan di awal tadi, seorang yang berusia seperti Amin Rais, harusnya kita hanya menunggu dan menantikan nasihat-nasihat bijak dan berhikmat untuk makin menguatkan kita di tengah tantangan yang tidak mudah sebagai bangsa dan negara. Sehingga putra-putri Indonesia ketika mendengar nasihat-nasihat baik dari seorang tua Amin Rais, kita dikuatkan dan disegarkan untuk tidak mengubah visi bahwa Indonesia yang lebih baik itu harusnya memang dikerjakan dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain, dari Jokowi dan dilanjutkan ke pemerintahan Prabowo Subianto. Ketika seorang Amin Rais mengatakan bahwa IKN sekarang menjadi rumah hantu, rasanya ini mempermalukan bangsa kita. Dan sekaligus kita mempertanyakan di mana nasionalisme seorang Amin Rais. Jangan-jangan memang kita harus mempertanyakan serius bahwa orang yang seperti Amin Rais dan pernah menjadi ketua MPR, sebuah lembaga tertinggi di negeri ini yang menjadi penjaga konstitusi, tapi ternyata toh harus tetap dipertanyakan arti nasionalisme yang tidak menunjukkan kebanggaan sama sekali dan terus-menerus mengkapitalisasi serangan-serangan yang bertubi-tubi. Dan kali ini serangan itu diarahkan pada orang yang menurutnya sendiri adalah tokoh dan presiden yang ideal. Itulah Prabowo Subianto. Ternyata serangan kali ini tidak memperlihatkan bahwa Prabowo itu di mata seorang Amin Rais adalah presiden yang ideal. Sungguh kasihan kita melihat orang tua yang bernama Amin Rais. Kita tidak banyak berharap bahwa ia akan memberikan legasi-legasi yang konstruktif dalam rangka hidup berpolitik dan berdemokrasi kita di tanah air yang hari ini semakin baik. Kita justru makin kecewa dan makin menegaskan bahwa barisan sakit hati seperti Amin Rais itu hanya menjadi kutu busuk dalam republik ini, menjadi beban bagi republik ini. Dan kita tidak tahu apakah orang-orang bijak atau orang-orang yang ingin melihat secara baik hidup berbangsa kita itu tetap memberikan sikap simpati dan hormat pada seorang yang bernama Amin Rais. Saya sangat meragukan bahwa simpati itu justru tidak datang diarahkan untuk seorang Amin Rais. Malah hari ini kita harus katakan Anda hanyalah penyakit buat republik ini. Karena itu Presiden Prabowo dan Mas Wapres Gibran tetaplah bersemangat bahwa banyak rakyat yang tetap memberi apresiasi bahwa pembangunan IKN tetap dilanjutkan dan IKN tidak pernah akan menjadi rumah hantu, tetapi IKN akan menjadi rumah kita bersama, rumah rakyat. Dan itu sekaligus menegaskan pembangunan berwawasan Nusantara itulah pencapaian Presiden Prabowo yang melanjutkan cita-cita Presiden Jokowi yang membuat kita semua menjadi orang-orang besar dan sekaligus bangga terhadap
Indonesia yang kita cintai.